Jadi kalau ada aksi-aksi di Papua, tidak usah dibatasi karena ini kewenangannya ada di pusat. Dan biarlah orang mencurahkan pendapatnya, agar pendapat-pendapat ini menjadi pertimbangan, menjadi catatan, menjadi hal-hal yang mesti diperhatikan di dalam menyikapi tersebut. Hercules 3.000 lebih suara. Halo sahabat Papua Insight dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Teddy Wakum. Kali ini kita akan berbicara terkait persoalan menyampaikan pendapat di muka umum. Para sahabat semua, kita tahu bahwa situasi Papua terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah persoalan yang sampai saat ini terus terjadi. Karena kita tahu bahwa banyak sekali terjadi pembungkaman ruang demokrasi. Padahal kita tahu bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, dan di Indonesia sendiri di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E ayat 3 dengan jelas mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, yang mana mengatur tentang menjamin hak setiap orang untuk mengeluarkan dan menyampaikan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan. Dan kita juga punya undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Tapi hari ini yang terjadi di Papua adalah bagaimana pembungkaman ruang-ruang untuk menyampaikan pendapat. Ketika orang Papua menyampaikan pendapat, ketika mahasiswa menyampaikan pendapat, harus mendapat tindakan represif dari aparat keamanan. Sudah hadir bersama saya Pak John. Pak John, kita bertemu kembali lagi. Satu topik yang menurut saya kita mengulang dia dari sejak saya berpikir Papua bagian dari NKRI sampai detik ini, yaitu persoalan menyampaikan pendapat. Satu pertanyaan pembuka pada diskusi kita, saya ingin bertanya, sebenarnya apa yang salah sehingga ketika orang Papua ingin menyampaikan pendapat selalu dibungkam, selalu dihadapi dengan tindakan represif? Silakan Pak John. Dugaan saya, ini sudah ada semacam stigma kepada orang Papua bahwa kalau orang Papua aksi, ya itu, apalagi aksi yang isinya itu sedikit yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, atau aksi yang mengkritisi tindakan-tindakan kekerasan aparat. Itu kadang-kadang stigma bahwa ini kelompok-kelompok yang harus dilarang untuk melakukan aksi. Yang kedua, sudah ada semacam labelisasi bahwa ini kalau kelompok ini biasanya aksinya itu tentang hal-hal yang isinya itu mengkritisi, memprotes, atau menolak
kelompok yang ini, ini biasanya isinya adalah mendukung pemerintah. Ini adalah kelompok yang perlu didengar karena suaranya adalah kontra dengan kelompok yang pertama tadi saya sebutkan. Jadi sudah ada semacam pengkotak-kotakan ya. Kita bisa lihat contoh saja. Kalau itu sudah kelompok misalnya KNPB, itu sudah jelas. Itu sudah labelnya, kelompok yang harus dilawan atau dilarang. Kalau ini dia kelompok misalnya Barisan Merah Putih, ini harus bisa didengar ini. Atau apalah yang lain. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita bisa lihat saja bahwa pembungkaman itu terjadi untuk isu-isu tertentu. Tapi kalau ada isu-isu yang lain, ya katanya diberi ruang. Nah, ini yang menurut saya menimbulkan semacam ketidakadilan yang dirasakan oleh orang Papua. Karena itu sampai hari ini orang Papua bicara bahwa ada pembungkaman demokrasi. Padahal kalau kita semua tahu bersama bahwa negara Indonesia ini negara yang menjunjung tinggi karena demokrasi. Demokrasi itu kan demos dan kratos. Kekuasaan rakyat. Nah, esensi demokrasi itu ada di bagaimana orang menyampaikan pendapat, bagaimana orang mengemukakan apa yang dipikirkannya. Persoalan itu dia beda pendapat atau bertentangan, itu adalah dinamika demokrasi yang mestinya diberi ruang untuk orang bisa menyuarakannya. Tidak harus pakai tindakan-tindakan yang melarang, menghambat atau menutup ruang-ruang demokrasi itu sendiri. Apalagi deklarasi umum PBB sudah mengatur, Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah memberikan hak tersebut kepada setiap warga negara di mana saja. Deklarasi umum PBB tentunya menganut kepada seluruh negara-negara yang telah ikut menandatangani ya, ataupun di deklarasi tentang hak sipil dan politik itu dia berlaku di negara-negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap dan Indonesia adalah salah satu negara yang telah melakukan meratifikasi deklarasi PBB tentang hak sipil dan politik. Nah, itu termasuk hak menyampaikan pendapat dan yang kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang hak sipil. Ya, itu kan setelah diratifikasi oleh Indonesia, kemudian dibuatlah undang-undang tersebut. Pak John, di dalam jadi undang-undang dasar saya tadi itu sudah ada semacam stigma dan label. Ya, karena memang kita lihat di dalam undang-undang dasar itu menjamin setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya ya. Kemudian di dalam undang-undang hak asasi manusia, juga dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 terkait kebebasan menyampaikan pendapat
kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tetapi masih saja khususnya kepada orang Papua itu kemudian ada semacam kayak istilah ini, orang Papua itu dilarang menyampaikan pendapat gitu. Dilihat di luar sana tuh kawan-kawan, misalkan di luar Papua itu kan mereka datang menyampaikan surat pemberitahuan, bukan surat izin, yang mereka sedang dikawal. Tapi kalau di Papua perlakuannya itu beda. Sampai ada yang pernah mengatakan begini, undang-undang itu berlaku untuk warga negara lain, khusus orang Papua itu tidak. Karena lihat dari bagaimana pendekatan pengamanan terhadap para demonstran. Bagaimana Pak John melihat situasi ini? Jadi kewajiban kepolisian ya, itu menerbitkan yang namanya STTP, surat tanda terima pemberitahuan, dan dia berkewajiban untuk mengkoordinasikan dengan pemohon. Biasanya yang terjadi itu kadang-kadang untuk memperoleh STTP itu kadang-kadang agak lama, kadang-kadang juga ditolak. Padahal dan ditolak itu dengan surat dari pihak kepolisian. Padahal mestinya kepolisian punya kewajiban untuk menerbitkan itu STTP dan memastikan kelompok demo ini, kelompok yang ingin menyampaikan pendapatnya ini mau kemana. Dia harus punya kewajiban memfasilitasi. Nah, disitulah biasanya terjadi koordinasi. Kadang-kadang koordinasi juga kadang-kadang juga koordinasinya itu dalam rangka menyatakan bahwa kami tidak memberikan STTP. Ini yang keliru. Mestinya koordinasinya itu adalah bagaimana agar pihak yang melakukan aksi dengan polisi itu sama-sama menyepakati untuk sama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan orang melakukan aksi untuk menyatakan pendapatnya. Jadi karena itu tidak terjadi, maka sering terjadi konflik. Saya kadang menduga ada semacam prasangka buruk, ada semacam ada semacam ketakutan yang berlebihan yang memprediksikan seakan-akan akan terjadi, menimbulkan kekacauan, instabilitas. Nah, ini yang mestinya pihak kepolisian di Papua itu setelah menerima STTP itu mestinya berkoordinasi, bukan dalam kerangka mau menolak atau melarang, tapi berkoordinasi untuk sama-sama bagaimana menjaga keamanan, ketertiban dari jalannya sebuah aksi. Artinya bahwa aksi tidak usah dilarang, tapi para penanggung jawab aksi bersama dengan kepolisian sama-sama harus menjamin bahwa aksi itu dapat berjalan dengan baik. Itu yang paling penting. Jadi saya tadi katakan bahwa esensi sebuah demokrasi itu ada di bagaimana kita menyatakan pendapat kita, bagaimana kita menyampaikan suara hati kita, bagaimana kita menyampaikan apa yang menjadi harapan kita, bagaimana kita menyampaikan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sebuah komunitas, atau apa yang menjadi kebutuhan dari sebuah komunitas yang mau kita suarakan. Misalnya ada terjadi banjir, nah kebutuhannya ini kan akan disuarakan oleh kelompok yang
akan melakukan aksi ini. Yang kedua, ada terjadi kekerasan di sebuah daerah. Nah, kelompok ini akan menyampaikan tentang fakta-fakta yang sesungguhnya atau harapan-harapan yang sesungguhnya yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di sebuah daerah yang terjadi konflik atau menjadi korban kekerasan. Nah, mestinya kan kita, ya, pemerintah, aparat keamanan, harusnya dewasa untuk menanggapi semua apa yang mau disampaikan oleh pihak yang menyatakan pendapat ini. Dituntut adanya sikap yang penuh kedewasaan, sikap yang tidak emosi, sikap yang tidak melabelisasi sebuah kelompok, sikap yang tidak menstigma orang di dalam menangani atau menghadapi orang Papua yang melakukan aksi unjuk rasa. Karena sekalipun dia melakukan sebuah aksi terkait dengan hak politik misalnya, ya, tentang meneriakan tentang misalnya pelanggaran HAM kasus Intan Jaya atau pelanggaran HAM kasus Nduga, itu yang mau disampaikan. Dengan aksinya itu tidak akan mungkin meruntuhkan Indonesia. Itu yang harus di benaknya orang. Artinya aksi itu kan orang bicara saja. Ya. Karena orang Papua ini, ya, di dalam aksi-aksi kita ini kan bukan seorang yang memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa, yang ketika aksinya itu akan meruntuhkan kota, akan memecah belahkan Pulau Papua ini. Tidak, kita ini manusia biasa yang memiliki akal, memiliki rasa, memiliki kehendak sama dengan manusia yang lain. Berikan aturan sehingga di dalam pelaksanaan ini kan harus tindakan kepolisian itu mempunyai tindakan yang terukur.
tidak boleh melampaui peraturan yang telah ada. Sepanjang mereka hanya berorasi, sepanjang mereka hanya menyanyi atau apa, saya kira ini bukan merupakan sebuah tindakan anarkis, bukan sebuah tindakan hara. Justru dengan melarang terus dan menekan terus dan memukul mundur, menahan untuk tidak boleh maju lagi, ini justru yang menjadi berpotensi terjadi kekerasan, terjadi konflik fisik, terjadi kontak fisik. Sehingga menurut saya mesti ada ruang-ruang publik yang harus disepakati oleh semua pihak di Papua. Untuk di ruang-ruang itu tidak boleh ada upaya-upaya untuk menghalangi, untuk membatalkan, untuk membubarkan masyarakat menyampaikan pendapatnya secara terbuka, bebas bicara. Semua yang disampaikan itu kan tentunya ada yang mengatur atau diatur batas kewenangannya atau kewenangannya. Contoh, kalau orang aksi tentang banjir, oke, ke kantor bupati atau kantor DPR kabupaten kota, demo. Persoalan kan selesai di situ. Karena APBD ada, bisa dieksekusi oleh para bupati atau DPR. Nah, kalau orang aksi tentang misalnya pelanggaran HAM, aksinya ke kantor Komnas HAM misalnya, atau ke DPR misalnya. Nah, ini kan ada DPR punya kewenangan untuk membentuk pansus misalnya. Komnas HAM punya kewenangan untuk menerima pengaduan, kemudian melakukan pemantauan dan penyelidikan. Ini clear di sini. Nah, ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, tetapi kan kita di Papua, kita kan tidak mungkin beramai-ramai ratusan orang, ribuan orang pergi ke Jakarta untuk menyampaikan pendapat tersebut. Misalnya tentang balok otsus. Kalau kita bicara otsus, itu undang-undang. Undang-undang ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi kalau ada aksi-aksi di Papua, tidak usah dibatasi karena ini kewenangannya ada di pusat. Dan biarlah orang mencurahkan pendapatnya, agar pendapat-pendapat ini menjadi pertimbangan, menjadi catatan, menjadi hal-hal yang mesti diperhatikan di dalam menyikapi hal tersebut. Jadi, misalnya kampus. Ya, kampus juga dapat disepakati sebagai sebuah ruang publik di mana orang dapat menyalurkan pendapatnya, menyalurkan pikirannya, melakukan unjuk rasa. Tentunya dengan pandangan-pandangan ilmiahnya. Contoh, dia bicara tentang kegagalan otsus misalnya. Nah, dia kan boleh saja menyampaikan, melakukan unjuk rasa, menyampaikan pendapatnya berdasarkan kajian-kajian kritis dia terhadap pelaksanaan implementasi undang-undang otsus. Dia misalnya mengkritisi tentang penarikan tentang adanya pasukan non organik di Papua. Nah, apakah dia sesuai dengan undang-undang TNI atau tidak? Masyarakat mahasiswa dapat saja melakukan kajian terhadap kebijakan tersebut. Jika dia kajiannya itu sesuai dengan ketentuan, artinya bahwa apa yang disampaikan itu memang benar diatur dalam sebuah aturan dan aturan itu tidak dilaksanakan di dalam kerangka pengiriman pasukan. Ini kan sudah
sesuai. Artinya ini adalah bagian dari cara-cara mereka untuk melakukan koreksi atas sebuah kebijakan. Nah, jadi saya tadi katakan bahwa jika kampus disepakati sebagai sebuah ruang publik, maka menjadi kewajiban pihak kampus, ya, pihak kampus untuk dapat menyediakan tempat untuk mereka berorasi. Jika memungkinkan, mereka diarahkan ke auditorium untuk melakukan sebuah diskusi terbuka. Bukannya orang dipaksa keluar dari kampus, kemudian mereka harus berhadapan dengan oknum aparat. Contoh, kalau mahasiswa yang demo itu 100 orang, daya tampung sebuah auditorium itu 1000 orang misalnya. Kan cukup orang bisa berdiskusi di sana. Nah, ini yang harus disepakati. Pertama, kampus. Jadi ada tempat untuk mereka melakukan unjuk rasa, mengkritisi. Dosennya juga kalau mau melakukan unjuk rasa atas kajiannya dia, daripada pandangan-pandangan kritisnya, ilmu yang dia pelajari, teori yang dia miliki dengan implementasi berbeda, dia bisa saja dia juga tampil dan menyampaikan orasi-orasinya untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bertentangan. Baik dalam bentuk tulisan atau atau di dalam sebuah forum-forum. Ya. Jadi ketika mahasiswanya bilang begini, ini kebijakan yang ini adalah keliru karena ini bertentangan dengan undang-undang ini. Dosennya, oh iya benar, sesuai dengan, ya saya pernah kan ajar kau, betul bahwa ini salah karena aturan undang-undangnya seperti ini. Ya. Dosen tampil berorasi bukan sesuatu yang salah dan dilarang, nggak ada. Jadi jangan terlalu pasang ini seakan-akan kalau dosen turun jalan itu sesuatu turun kelas. Saya kira tidak. Ya, justru kita memberikan bobot pikiran kepada mahasiswanya agar mahasiswa ini dapat lebih kritis mengkritisi sebuah kebijakan pemerintahan. Nah, yang kedua tadi soal ruang publik. Yang kedua misalnya kantor DPRD kabupaten kota dan DPR provinsi. Nah, ini tempat, karena mereka ini kan para wakil rakyat, para orang yang ditugaskan untuk menyerap aspirasi rakyat. Nah, disinilah satu tempat yang harus disepakati untuk menjadi ruang publik agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat-pendapatnya. Jadi yang ketiga, misalnya di kantor-kantor pemerintahan, kantor gubernur atau kantor bupati, kemudian di Papua kantor MRP. Nah, namanya pejabat baik eksekutif maupun legislatif, ini kan para pelayan rakyat. Ya. Sehingga mereka punya kewajiban melayani rakyat. Tapi dalam beberapa kasus kawan-kawan mereka mau lanjut ke kantor DPR tapi kemudian dihalangi. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa kita harus menyepakati ruang-ruang publik ini agar di ruang-ruang publik ini tidak perlu ada ada aparat yang melarang untuk mereka pergi. Jadi kalau mereka pergi ke sana, ya silakan pergi, difasilitasi, dijaga sama-sama, jangan ada yang memabuk, jangan ada yang bikin kacau. Penanggung jawab aksi juga jaga anak buahnya, polisi juga kawal, pergi ke ruang-ruang publik ini. Nah, umpama tadi nanti di sana urusannya yang siapa? Oh ya Pak, dengan ketua DPR. Ya udah Pak, polisi punya kewajiban mengkoordinasikan, atau para pengunjuk rasa ini sehari sebelum melakukan aksi dia sudah koordinasi. Kan tidak ada yang susah sekarang, orang semua punya nomor HP ada, WA ada, tinggal abang izin besok kami mau unjuk rasa. DPR-nya sudah siap di sana. Nah, begitu juga dengan di kantor pemerintahan atau di Majelis Rakyat Papua. Jadi ruang-ruang publik ini yang mestinya kita sepakati bersama. Saya pikir sudah waktunya ya kita berpikir untuk mendorong sebuah regulasi daerah untuk itu. Jadi jangan lagi ada kesan ya,
ada kesan bahwa terjadi pembungkaman demokrasi di Papua. Oke, saya sepakat soal itu Pak John. Saya pikir terima kasih, diskusinya menarik sekali, tetapi kita harus ending di sini karena mengingat waktu juga. Dan saya persoalan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ini penting sekali, dan mungkin tadi yang baiknya yang kita bicara persoalan kita sepakati soal ruang-ruang publik ini, itu bisa kita diskusikan di topik yang akan datang. Karena ini saya juga sepakat persoalan itu ya. Mungkin begitu Pak John, terima kasih banyak, dan terima kasih buat para sobat kawan sekalian Papua Insight yang sedang menonton video ini. Kita semua ingin bahwa Papua damai, kita semua ingin bahwa jangan ada lagi ruang-ruang demokrasi yang dibungkam ya. Mungkin seperti itu dari saya, dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Dan yang terpenting, yang terakhir, jangan lupa untuk komen ya video ini. Silakan menyampaikan pendapat kawan-kawan di dalam kolom komentar. Apapun pandangan saudara-saudara akan dihargai, karena kawan-kawan punya hak untuk menyampaikan pendapat. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ya, dan juga jangan lupa untuk subscribe, dan biar kita sama-sama bisa share pengetahuan kepada sama kita. Itu mungkin dari saya, dan sampai jumpa di video-video yang akan datang.